Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat duhur Masjid Al-Hidayah dan beserta i'tikaf rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, di dalam siang hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Jemaah rahimakumullah ta'ala, kita sudah di ujungnya bulan Ramadan. Mungkin hari ini sama besoknya ya. Jadi tinggal 2 hari kita puasa, dan kemungkinan besarnya hari Seninnya itu adalah hari Id atau hari Lebaran. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah ta'ala, di dalam kesempatan siang hari ini kita bahas, temanya adalah sunnah dan adab salat Id, atau adabnya Idul Fitri. Jemaah rahimakumullah ta'ala, salat Idul Fitri adalah salat yang sunnah yang muakkad ya, sunnah yang muakkad mendekati wajib ya, sunnah yang muakkad mendekati wajibnya. Amar Allah Ta'ala biha fi qawlihi inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar, di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2, dan di dalam surat Al-A'la qawlihi ta'ala qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Jadi 2 ayat itu di dalam surat Al-Kautsar 1 dan 2, dan di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, itulah dasarnya adalah salat Id atau salat hari Lebaran. Jemaah rahimakumullah ta'ala, salat Id itu adalah satu syairah dari syairullah ta'ala. Jadi syairahnya atau syairahnya adalah
untuk melihat umat Islam yang semua keluar di musalla, dan itu adalah satu syairah yang luar biasa. Dan di dalamnya adalah Rasul mengajak semua, apakah itu orang tua atau perempuan atau anak-anak, jadi diajak semua. Hatta perempuan yang lagi keadaan haid itu adalah dia boleh datang ke musalla, cuman dia dilarang untuk salatnya. Jemaah rahimakumullah taala, dan idnya, hikmahnya id itu adalah Allah Subhanahu wa taala membalas amalan-amalannya di bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Allah membalas dan memberi pahalanya. Dan begitu juga adalah di Idul Adha atau Idul Kurban, karena sudah selesai manasiknya, hajinya dan puasa Arafahnya, Allah Subhanahu wa taala memberi balas-balasnya kepada atau pahalanya kepada hamba-hambanya. Jemaah rahimakumullah taala, salat Idul Fitri terjadi sesudah melaksanakan satu rukun Islam adalah puasa. Dan salat Idul Adha terjadi sesudah melaksanakan rukun Islam yang kelima adalah haji. Oleh karena itu luar biasa idnya umat Islam, yaitu berbeda dengan yang lainnya. Jadi melaksanakan satu rukun Islamnya, dan habis selesaikan rukun itu terjadilah lebarannya. Di Idul Fitri adalah bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan, di Idul Adha adalah haji. Jemaah rahimakumullah taala, dalam salat Id itu adalah fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wa wadhaba 'alaiha wa amara biha wa akhraja laha hatta an-nisa was-subyan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Adha, Idul Fitri itu dan Idul Adha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Idul Fitri, dan selama dia hidupnya adalah tetap melaksanakan Idul Fitri. Jemaah rahimakumullah taala, wa akhrajan nisa was-sibyan, dan Rasul mengajak perempuan dan anak-anak kecil atau anak muda untuk mengikuti salat Idnya. Dan itu adalah seperti yang kita sampaikan di awal, adalah satu syairah dari syair Islam, dan disitulah kelihatannya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah taala, dan waktunya adalah min irtifa'i syamsi qadra ramhi az-zawal, wal afdalu an tusalli al-adha fi awwal al-waqt liyatamakkana an-nas min dhabhi adhiyatihim, wa tuakhkhir salat al-fitr liyatamakkana an-nas min ikhraj sadaqatihim. Jadi salat Idul Fitri itu adalah sudah terbit matahari. Cuma salat Idul Fitri lebih baik ditakhirkan sedikit. Ya, jadi matahari terbit misalnya jam berapa? 5:51 ya. Ya. Di situ ditambahkan adalah sekitar 10 dan 15 menit. Itu dari situ sudah mulai salat Idul Fitri atau Idul Adha. Cuman afdalnya adalah Idul Fitri itu ditakhirkan sedikit. Kenapa? Karena memberi kesempatan untuk orang yang belum mengeluarkan zakat fitrahnya, dikeluarkan zakat fitrahnya. Karena zakat fitrah itu kalau keluar sebelum Id adalah jatuhnya zakat fitrah. Kalau dia keluar sesudah Id, itu adalah termasuk sedekah dari sedekah yang lain. Oleh karena itu, bagusnya Idul Fitri itu adalah sedikit lambatlah sedikit. Cuman Idul Adha itu lebih bagus, lebih cepat. Kenapa? Karena akan segera orang menyembelih hewan kurbannya.
Jemaah rahimakumullah taala, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina al-fitr wasyamsu ala qadri ramhain wal adha ala qaidi rimh. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri itu adalah sedikit dia melambatkan. Ya, ibaratnya misalnya kalau dari syuruk itu kita tambah 15 menit, Idul Adha habis 15 menit melaksanakan Idul Adha. Kalau Idul Fitri ditambah lagi 15, jadi sekitar setengah jam sesudah matahari terbitnya. Jadi Idul Fitri lebih baik ditakhirkan, Idul Adha lebih baik disegerakan sesudah matahari terbitnya. Jemaah rahimakumullah taala, ada beberapa sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya yang kita perhatikan. Karena kalau kita mengikuti adalah artinya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohkan, baiknya kita ikuti. Jemaah rahimakumullah taala, adabnya dan atau sunnahnya dan adabnya yang pertama adalah al-ghuslu wat-tatayyib wa labs al-jamil min ath-thiyab. Yang pertama adalah mandi, ya. Jadi kalau mau berangkat salat Id, mandi dengan mandi yang bagus, yang benar. Ya. Wa labs al-jamil min ath-thiyab, dan pakaian yang terbaik. Di sini enggak jelaskan baru enggak, terbaik. Kita sebagai manusia ada fitrahnya. Di lemari pakaian kita pasti ada pakaian yang kita senang kalau dipakai. Nah, itulah yang diambil. Yang terbaik dari pakaian kita. Ya, bukan baru ya. Kalau mau baru silakan saja. Cuman enggak ada dalil yang dikatakan harus baru ya. Yang penting ya al-jamil. Al-jamil itu adalah yang bagus. Kata ulama adalah dari pakaian kita yang ada, yang kita senangi gitu, itu lebih bagus, itu yang diambil dipakai. Liqauli Anas radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Aidain an nalbis ajwad ma najid. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk di hari Id itu pakai pakaian yang baik, yang paling baik. Ya. Wa anna tatayyab bi ajwadi ma najid, dan pakai minyak wangi yang lebih baik yang kita miliki. Ya. Di dalam atau di Idul Adha wa nudhhi bi athman ma najid. Dan di dalam Idul Adha atau Idul Kurban, kita juga membeli kurbannya atau membeli hayawan kurbannya yang terbaik. Ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu fardatan habratan min kulli. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk berpakaian yang baik dan membagi wangi-wangian yang baik. Kalau di Idul Adha lebih baik membeli haiwan kurbannya yang lebih baik. Jemaah rahimakumullah taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah al-aqlu qabla al-khuruji ila salati Idul Fitr. Sebelum keluar dari ke salat Idul Fitri, bagusnya adalah makan. Dan kata ulamanya, makanan yang terbaik, lebih baik adalah kurmanya. Ya. Itu adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita melihatkan adalah kita hari ini enggak puasa lagi karena sudah hari Lebaran. Jadi sebelum Id, sebelum berangkat ke musalla atau tempat salat Id, kita makan. Ajaklah istrinya, ajaklah anaknya
untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'da as-salah fi Eid al-Adha. لقول بريدة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. Jadi di Idul Fitri itu Rasulullah SAW sebelum berangkat salat dia makan. Kalau di Idul Adha dia enggak makan, imsak namanya. Sampai pulang dari tempat dia salat, menyembelih hewan kurban dan makan dari hewan kurbannya. Jemaah rahimakumullah taala, yang ketiga adalah at-takbir min lailatay al-Eidain wa yastamirru fil adha ila akhir ayyam at-tashrik wa fil fitri ila an yakhruj al-imam alayhi. At-takbir di malam Idnya itu banyaklah bertakbir. Ya, banyaklah bertakbir di mana saja, ya, di rumah, di jalan, di masjid, di pasar. Kalau kita di pasar gitu ya, itu disunahkan untuk bertakbir. Di Idul Adha atau Idul Fitri adalah takbirnya mulai dari malam Idnya, ya, sampai khatib naik ke atas mimbar untuk khutbahnya, batasannya. Kalau Idul Adha adalah dari malam Idnya sampai 3 hari ayam tasyrik. Yaitu banyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, itulah takbirnya. Bisa Allahu akbar 3 kali, bisa juga 2 kali. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada tambahan Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Silakanlah. Cuman ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya adalah menyampaikannya. Takbirnya adalah Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jadi artinya banyaklah bertakbir. Jangan sampai kita diem gitu saja. Padahal itu adalah malamnya yang harus kita banyak bertakbir, dan di pagi harinya juga sebelum khatib naik ke atas mimbarnya di Idul Fitr, kita banyaklah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Kita menyebutkan nama-nama Allah di hari-hari yang ditentukan. Dan di dalam surat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, "Walitakabbirullaha 'ala ma hadakum." Surat Al-Baqarah ayat 150 atau 185. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyaklah bertakbir kepadanya. Jemaah rahimakumullah taala, yang keempat adalah al-khuruj ila al-musalla min tariq war-ruju' min ukhra. Jadi keluar ke tempat salat itu, ya, dari jalan satu, pulangnya dari jalan lainnya. Itu sunnahnya. Ya. Jadi kalau keluar dari rumah dengan satu jalan, pulang ke rumahnya dengan jalan yang lainnya. Ya, tetap pasti masuk rumah itu dari satu pintu, jangan masuk muter dari belakang. Maksudnya jalannya yang kita balik lagi ke rumah, afdalnya atau sunnahnya adalah mencari jalan yang lain. Ya, jadi membedakan jalan keluar dan jalan pulangnya. Itu adalah sunnah yang disunnahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'id khalafa at-tariq.
Kata Jabir, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasul di hari Idnya yukhalifut tariq, artinya dia keluar dari rumahnya dengan jalan, pulangnya dengan jalan yang lainnya. Jemaah rahimakumullah taala, yang kelima, an tusalli fi sahra. Bagusnya salat Id itu adalah di lapangan yang terbuka. Ya, di lapangan yang terbuka. Kalau nggak ada ya di masjid, atau kalau ada hujannya ya di masjid salatnya. Ya, cuman sunnahnya adalah lebih baik di lapangan yang terbuka. Ya, itu adalah dikatakan sahra di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, limuwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam salataha fi sahra kama warada fi sahih. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Idul Adha dan Idul Fitri, atau Idul Fitri dan Idul Adha itu ada di lapangan yang terbuka ya, lapangannya terbuka, yang benar-benar di depan yang nggak ada bangunan, belakangnya yang nggak ada bangunan, itu luar biasa. Itu lebih sunnahnya lebih baik. Oleh karena itu adalah satu sunnah dari sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Jemaah rahimakumullah taala, yang keenam adalah at-tahni'ah, mengucapkan tahni'ah. Tahni'ah itu adalah yaqulul muslim li akhihi taqabbalallahu minna wa minkum. Bagusnya ya, sunnahnya yang pertama mulai dari taqabbalallahu minna wa minkum. Habis itu silakan minal aidin al faizin kullu aam wa antum bikhair, mohon maaf lahir dan batin. Silakan, enggak ada masalah. Itu adat, itu hal yang di kebiasaan. Cuman kalau bisa dimulai dari taqabbalallahu minna. Jawabnya apa? Jawabnya amin aja. Gak usah diulang lagi, amin aja. Jadi yang datang mengucapkan itu, dia berkata taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima dari kamu dan Allah menerima dari aku dan menerima dari kamu. Itu bahasanya. Ya. Jawabnya apa? Amin. Atau taqabbal ya karim, gitu ya. Jadi itu jawabannya. Jadi mau nambah lagi, habis itu silakan. Ya, cuman jangan di atas pertama minal aidin al faizin, gitu ya. Ya, minal aidin al faizin kullu aam wa antum bikhair, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan. Kalau bisa sunnahnya di awal. Sunnahnya di awal. Yang ketujuh atau dalilnya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Imam Al-Baihaqi, ya mohon maaf, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasul sallallahu alaihi wasallam idza iltaqa ba'dhum bi ba'd yawm al-'id qalu taqabbalallahu minna. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu teman-temannya atau sahabatnya, dan yang pertama habis idnya di salat id itu adalah yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna. Ya, habis itu silakan. Setiap negara, setiap ini punya berbeda-beda. Jadi yang pertama adalah kita mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah yang ketujuh adalah adam al-haraj fi at-tawassu' fi al-akl wasyurb wal lahu al-mubah. Jadi di hari Lebaran itu adalah hari makan dan minum. Cuman jangan terlalu bebas, akhirnya melakukan hal-hal yang melanggar. Ya, melakukan hal-hal yang melanggar. Di antaranya karena hari Id, orang sudah salat ditinggalkan, enggak salat berjamaahnya, enggak salat sunnahnya, dan dia sibuk dengan apa yang terjadi di dalam rumahnya, dengan apa makanannya, dengan mungkin hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu kita di dalam hari Lebaran itu tawassu' akil. Ya, tawassu' itu artinya banyaklah masakannya, banyaklah macam-macam makannya, dan kita makan, ya, dan kita makan karena hari-hari itu adalah Idul Fitri, adalah hari yang sudah kita keluar dari
dari puasa selama 1 bulan, dan Idul Adha adalah karena kita sudah menyembelih hewan kurban, akhirnya kita makanlah dan banyaklah, karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, Yaumul Id hari yaum aklin wa syurb wa dzikrullah. Hari lebaran itu adalah hari makan dan minum dan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tadi takbir. Ya, oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, ini adalah beberapa sunnah-sunnah yang dan adabnya hari lebaran atau hari Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima ibadah kita, dan tinggal 2 hari kita berpuasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan sesudah Ramadan kita konsisten dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi jemaah rahimakumullah taala, enggak mungkin memang dari sisi fitrahnya enggak mungkin melakukan apapun segalanya yang kita lakukan di Ramadan. Minimalnya kita mempertahankan salat berjamaah, salat sunnahnya, qiyamul lail, dilanjut dengan puasa sunnah, sedekahnya, infaknya, zakatnya, itu kita mempertahankan. Karena alamatnya, alamatnya diterima ibadah itu sebenarnya apa yang kita lakukan sesudah ibadah. Al-hasanah tatba'uha al-hasanah. Jadi kita melakukan kebaikan itu tandanya atau alamatnya diterima ibadah kita berlanjut lagi dengan kebaikan. Ya, oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, itulah kata ulama tandanya diterima ibadah-ibadah seseorang kalau dia sesudah ibadah itu tetap masih mempertahankan ibadah-ibadah, walaupun enggak terlalu totalnya. Ya, misalnya salatnya, tarawihnya seperti tarawih salat malam cukup 2 rakaat saja, itu dipertahankan. Baca Al-Quran biasa 3 juz sehari, ternyata di luar Ramadan cuma 1 juz, itu artinya tetap masih mempertahankan apa yang masalah itu adalah yang di bulan Ramadan baca Al-Quran, sesudah keluar bulan Ramadan atau selesai bulan Ramadan nggak pernah lagi baca. Nah, itu alamatnya adalah kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadikanlah diri orang yang menjalankan perintah Rabbnya, perintah Tuhannya. Jangan menjadikan adalah orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cuma di bulan Ramadan. Karena Allah adalah Rabb kita di 12 bulan, bukan di 1 bulan ini. Oleh karena itu kita pertahankan semua tahu yang kita lakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan, memberi kekuatan untuk bisa menjalankan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa disampaikan di siang hari, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada pertanyaan atau kita cukup tutup? Ada yang bertanya? Kita cukupi dari sini. Mudah-mudahan sampai di sini bermanfaat. Sekali lagi saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al faizin, kullu aam wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.